Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ditumbalkan Bapak. Cerita kali ini datangnya dari salah satu narasumber ya teman-teman, yang sudah disadur oleh Manavila. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau pengalaman mistis kalian, atau cerita hasil karya kalian sendiri, ya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan saya bacakan seperti di video kali ini ya teman-teman, seperti cerita kali ini juga. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Namanya Rizal, usianya sudah menginjak 18 tahun. Ibu kandungnya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Kemudian ayahnya memilih untuk menikah lagi dengan seorang janda beranak 3. Dan akhirnya keputusan ayahnya tersebut membuat hidup Rizal sangat terasa berbeda sekarang ini. Hubungan Rizal dengan keluarganya saat ini sangat buruk sekali. Ibu tirinya begitu galak kepadanya. Rizal sangat mengerti bahwa ibu tirinya tidak suka kepadanya. Bahkan untuk porsi makan saja, ibu tirinya hanya menyisakan sedikit makanan untuk Rizal. Tidak terkadang Rizal merasa sangat kelaparan. Belum lagi Rizal yang harus menuruti semua perkataan ibu tirinya untuk membereskan pekerjaan rumah. Ya, Rizal memang laki-laki yang sudah berusia 18 tahun. Tapi dia bukanlah tipikal anak pembangkang. Dia anak baik dan kalem. Karena itu ia merasa tidak punya nyali untuk melawan. Apalagi mengingat orang di balik ibu tirinya adalah ayahnya yang kini sikapnya telah berubah. Tapi mau bagaimana lagi, kini hidupnya memang seperti itu. Bahkan ayahnya sendiri seakan tidak lagi peduli kepadanya. Ayahnya hanya memperdulikan keluarga barunya. Justru Rizal anaknya sendiri yang bagaikan orang lain di dalam rumah tersebut. Sang ayah tidak peduli lagi Rizal kelaparan. Sang ayah tidak peduli jika Rizal merasa diabaikan. Karena mungkin baginya Rizal kini tidaklah lagi berharga. Namun sekuat-kuatnya hati seseorang lambat laun akan rapuh juga. Begitulah kira-kira yang sedang dirasakan oleh Rizal. Belakangan ini ia terus menguatkan niatnya untuk pergi dari rumah. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, jujur ia merasa tidak sanggup lagi tinggal bersama mereka semua. Ia merasa diabaikan, dikucilkan dan disingkirkan. Jadi Rizal merasa lebih baik pergi saja. Dan hari ini, niatnya tersebut sepertinya akan terwujud. Rizal baru saja mendapat sebuah kabar baik dari temannya yang berada di kota sebelah. Kita sebut saja namanya Rusdi. Temannya yang sudah dapat pekerjaan di kota sebelah. Rusdi mengabarkan bahwa Rizal diperbolehkan untuk bekerja di sana, tempat yang sama di mana Rusdi bekerja di sana. Bahkan Rusdi mengatakan bahwa Rizal sudah bisa langsung bekerja mulai besok pagi. Ini adalah kesempatan emas bagi Rizal. Sedari lama ia ingin pergi dari rumah, namun ia tidak tahu harus pergi kemana. Bahkan pekerjaan saja tidak punya. Jadi dengan tawaran ini, ia berharap bisa merebut kembali kehidupan bahagianya. Tentu Rizal sudah menerima tawaran tersebut. Rizal juga langsung mengemas barang-barangnya ke dalam sebuah tas ransel. Isinya tidak lebih dari pakaian. Setelah semuanya siap, ia pun mengendap-endap pergi tanpa pamit atau mengucapkan salam. Benar-benar pergi tanpa sepengetahuan orang rumah. Singkat ceritanya, Rizal kini sudah berada di kota sebelah. Sejujurnya saat ia kabur, Rizal hanya membawa uang 20.000 saja. Dan itu pun sebenarnya tidak cukup untuk ongkos. Tapi beruntung bagi Rizal, ia memiliki teman yang sangat baik hati.
Setelah melewati setengah perjalanan, Rizal pun dijemput oleh Rusdi. Dan kini mereka berdua bergegas menuju kios di mana Rizal akan bekerja di sana. Sesaat kemudian mereka pun sampai di kios tersebut. Kios itu dijadikan sebagai tempat usaha jualan sayur. Rusdi pun langsung memperkenalkan Rizal kepada bosnya. Saat siang hari seperti ini, biasanya kios memang sepi pembeli. Karena senggang, mereka pun mulai bercakap-cakap. Dalam percakapan tersebut, garis besar yang bisa ditangkap adalah bahwa Rizal akan diberikan upah 100.000 setiap hari. Itu pun belum termasuk uang makan. Jam kerjanya dari pagi sampai sore hari. Tanpa berpikir panjang, Rizal pun setuju. Namun tersisa satu hal yang mengganjal. Di manakah Rizal harus tinggal? Ia jelas enggan pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Rizal juga tidak memiliki uang untuk bayar sewa tempat tinggalnya. Rusdi sendiri masih tinggal dengan orang tua di rumah petakan yang sempit. Dengan terus terang, Rusdi juga berkata bahwa Rizal tidak bisa tinggal di rumahnya meski hanya sementara saja. Tapi kali ini keberuntungan memihak kepada Rizal. Bosnya yang tahu konflik yang sedang Rizal alami menyodorkan sebuah tawaran. Bosnya ini mempersilahkan Rizal untuk tinggal di kosan. Dengan syarat Rizal ini harus tahu aturan, tidak boleh memasukkan sembarang orang, dan juga menjaga ruangan agar selalu rapi dan bersih. Mendengar tawaran bosnya, Rizal ini langsung tersenyum senang. Ia tidak percaya orang yang baru mengenalnya langsung berbaik hati kepada dirinya. Tanpa ada protes sedikit pun, Rizal langsung menerima tawaran tersebut. Upah 100.000 sehari, kerja dari pagi sampai sore, tinggal di dalam kios dengan menaati peraturan. Rizal menganggap ini adalah hari baik untuknya. Suasana hatinya langsung berubah drastis menjadi baik pula. Bahkan ia tidak segan langsung ikut membantu bekerja meski harusnya ia bekerja mulai besok pagi. Pada dasarnya Rizal adalah anak yang baik dan bisa menghormati orang lain. Karena bosnya sudah bersikap baik kepadanya, maka Rizal pun ingin membalasnya dengan sebaik-baiknya cara juga. Itulah pelajaran berharga yang Rizal dapat dari mendiang ibunya. Dan sesungguhnya mendiang ibunya telah berhasil mendidik Rizal dan memetik buah kebaikan darinya. Singkat ceritanya 3 bulan telah berlalu. Rizal masih bekerja di kios sayur. Yang awalnya ia hanya berkawan baik dengan Rusdi saja, kini ia sudah akrab dengan satu karyawan lainnya, tentu juga dengan bosnya. Bahkan ia berhasil menjadi pegawai yang dikenal baik oleh para pembeli. Rizal benar-benar mewujudkan tekadnya, memberikan yang terbaik untuk membalas kebaikan Rusdi dan bosnya yang sudah memberinya kesempatan. Rizal kini memberikan kesan yang baik kepada semua orang. Rizal juga pandai mengelola upah yang diberikan kepadanya, sehingga kini Rizal tidak lagi perlu tinggal di kios itu. Ia sudah memiliki penghasilan untuk membayar sewa kontrakan. Bahkan ia sedang menabung untuk membeli sebuah sepeda motor bekas untuk dirinya sendiri. Sekitar 3-4 bulan ke depan, rasanya Rizal sudah mampu membelinya. Rizal merasa hidupnya menjadi lebih baik kini. Meski sesekali Rizal masih suka kepikiran tentang ayahnya, lalu kembali merasa sedih. Rasanya wajar, karena mau bagaimanapun, Rizal tetap menganggapnya sebagai orang tua, sosok yang ia sayangi. Dan dalam beberapa hari terakhir, ia juga berpikir untuk pulang ke rumah. Bukan untuk kembali tinggal di sana, melainkan hanya untuk menengok ayahnya saja. Rizal ingin tahu kabar ayahnya, meski sang ayah tidak pernah merasa cemas kepadanya. Sang ayah tidak pernah sekalipun menghubungi Rizal. Bahkan ketika Rizal mengirim pesan ke ayahnya, pesan itu tidak pernah dibalas oleh sang ayah. Pernah ia mencoba menelepon sang ayah, tapi berakhir sama. Ayahnya tidak pernah mengangkatnya. Mungkin karena itulah Rizal merasa khawatir dan ingin tahu bagaimana kabar ayahnya sekarang ini.
Jadi Rizal berniat untuk mengunjungi sang ayah saat bosnya memberikan hari libur nanti. Hari pun kemudian terlewati. Mereka semua sudah berberes dan sudah mencatat barang apa saja yang habis. Tirai besi kios pun sudah membentang. Toko sayur pun kemudian tutup. Kini waktunya mereka pulang ke rumah masing-masing dan bersantai setelah seharian lelah bekerja. Dan sebelum mereka berpisah, si bos ini memberikan sebuah pengumuman bahwa besok dan lusa toko sayur akan tutup. Itu artinya para pegawai mendapatkan libur selama 2 hari. Mendengar berita itu, tentu para pegawai terlihat sumringah semuanya. Tidak terkecuali ya Rizal. Dengan adanya hari libur, para pegawai akhirnya bisa melancarkan agenda mereka masing-masing jika memang punya. Tapi untuk Rizal sendiri, jelas ia sudah memiliki hal untuk dilakukan, yaitu mengunjungi ayahnya. Setelah memberikan pengumuman penting, si bos pun membubarkan. Lalu mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan wajah senang. Malam hari pun tiba, sekarang sudah jam 12 malam. Rizal masih bersiaga karena baru selesai bermain game di ponsel miliknya. Lalu ia kemudian menaruh ponselnya di atas kasur dan berderap ke kamar mandi. Rizal bersuci, ia mengambil wudhu. Setelah selesai, ia menggelar sajadahnya dan mulai sembahyang. Dalam lantunan doa yang Rizal ucapkan, setibanya saja pundaknya terasa begitu berat. Ia menjadi sedikit hilang fokus karenanya. Kemudian Rizal merasa ada sesuatu yang menjalar di tubuhnya, lalu membuatnya terasa sangat mual. Rizal ini mulai tidak fokus, dan rasa mual itu semakin menjadi membuat Rizal akhirnya berlari ke kamar mandi lalu memuntahkannya. Pada awalnya, dia ini memuntahkan banyak cairan dari mulutnya. Terlihatnya ya normal, mungkin karena masuk angin atau semacamnya. Tapi sesaat berikutnya datang, Rizal ini memuntahkan banyak rambut dari dalam mulutnya. Rambut panjang kusut yang saling menggulung. Setelah rambut itu keluar, barulah rasa mualnya mulai menghilang secara perlahan. Rizal tidak habis pikir, kenapa dirinya bisa sampai memuntahkan rambut sebanyak itu. Tapi Rizal yang tidak mau ambil pusing pun tidak menggubrisnya. Ia mencoba berpikir wajar saja, lalu kemudian mengulangi sembahyangnya yang tadi belum sempat selesai. Keesokan paginya pun tiba. Ini adalah hari libur pertama. Rizal sudah berniat untuk mengunjungi ayahnya hari ini. Ia juga sudah bersiap untuk pergi. Rizal belum memiliki kendaraan pribadi, karena itu ia harus menaiki angkutan umum jika ingin sampai. Tentu Rizal sendiri tidak merasa keberatan. Justru dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa senang karena ingin menengok ayah kandungnya sendiri. Sejak 3 bulan yang lalu ia kabur dari rumah. Sejak itu pula Rizal belum pulang ke rumah lagi sama sekali. Sejak itu pula ia tidak mendengar kabar dari ayahnya. Pesan yang Rizal kirim tidak pernah dibalas oleh sang ayah. Telepon darinya pun tidak pernah diangkat oleh sang ayah. Dan ayahnya sendiri tidak pernah menghubunginya sekalipun. Jadi karena itu, Rizal sadar bahwa apa yang dirinya rasakan kini adalah sebuah rasa rindu kepada sang ayah. Rizal sudah siap untuk berangkat. Ia hanya perlu mengunci pintu kontrakannya, lalu kemudian pergi. Tapi tatkala Rizal ingin mengunci pintu, tiba-tibanya saja ia merasa sesak nafas kala itu. Rizal tidak bisa bernafas hingga membuat matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, tangan kanannya memegangi lehernya sendiri, dan tubuhnya yang seakan mengejang. Sekilas Rizal seperti ingin dicabut nyawanya. Bersyukur bahwa Rizal adalah orang yang taat. Dikala terhimpit seperti itu, Rizal refleks menyebut nama Allah. Lalu kemudian tanpa Rizal sadari ada seseorang yang membantunya. Orang itu adalah seorang kiai yang sudah berusaha untuk menyembuhkan Rizal dan dia berusia begitu senja.
Dalam beberapa saat, Rizal pun dapat kembali bernafas. Meski masih tersengal, Rizal mencoba mengatur nafasnya sembari mengucap istighfar. Kiai yang mendampinginya pun mencoba untuk membantu mengarahkan Rizal. Tentu Rizal pun sudah mengucapkan terima kasih kepada beliau. Lalu sesaat kemudian, setelah keadaan membaik, terdengar suara gelas pecah dari dalam kontrakan Rizal. Baik Rizal maupun Pak Kiai juga mendengarnya dengan sangat jelas. Tanpa pikir panjang, Rizal membuka pintu. Dan benar, gelas kaca di sana sudah pecah. Rizal tahu benar itu adalah gelas kaca yang tadi ia pakai untuk minum. Rizal juga ingat gelas kaca itu ia taruh di atas lantai sebelum berangkat. Meski pecah tiba-tiba, bagi Rizal pribadi hal ini adalah sesuatu yang wajar. Rizal berpikir, mungkin ada tikus yang menabrak gelas itu hingga jatuh lalu pecah. Ya, setidaknya itulah isi dalam benak Rizal, tapi ternyata tidak untuk sang kiai. Saat melihat kontrakan Rizal, sang kiai menarik nafas sejenak, lalu kemudian mencentik tasbihnya sembari mengucapkan doa-doanya. Kemudian sang kiai ini pun berkata, "Mas, sebentar ya," ajak sang kiai kepada Rizal dengan santun. Rizal pun akhirnya mengiyakan, meski dirinya sempat bertanya ingin pergi kemana. Tapi tatkala sang kiai menjawab ingin mengajak Rizal ke pondok miliknya, Rizal pun akhirnya menurut. Sesamanya di pondok, Rizal duduk berhadapan dengan sang kiai. Kemudian sang kiai pun bertanya, Mas ini sebelumnya mau pergi kemana?" tanya sang kiai membuka percakapan. Lalu Rizal pun menjawab, "Saya mau pulang ke rumah pak, mau nengokin bapak saya. Udah lama gak ketemu soalnya," jawab Rizal dengan ramah. Tidak sampai banyak basa-basi, sang kiai pun langsung berkata, "Mas, kamu itu sudah diincar. Hati-hati mas, banyak-banyak zikir yo." Mendengar perkataan sang kiai, Rizal pun mulai mengheran. Apa yang dimaksud dengan diincar? Untuk hal apa dirinya harus berhati-hati? Tentu sang kiai pun tahu jika Rizal akan bertanya-tanya. Namun dengan santun, sang kiai pun mulai bercerita kepada Rizal bahwa saat ia melihat kamar Rizal tadi, sang kiai melihat sosok gaib berbentuk ular besar berwarna hitam legam. Karena itulah, tadi sang kiai menarik nafas dan melantunkan doa agar diberi perlindungan. Tidak sampai di situ, sang kiai pun bercerita bahwa Rizal adalah orang yang beruntung karena masih dijaga serta diberikan perlindungan oleh Allah SWT hingga detik ini. Rizal tidak percaya bahwa apa yang dialaminya adalah hal mistis. Ia tidak menyangka ini menjadi hal yang serius. Rizal tidak habis pikir bahwa nyawanya sedang diincar karena Rizal merasa tidak memiliki musuh. Tapi sekali lagi sang kiai berkata benar, beliau tidak mengada-ngada. Ada seseorang yang berniat jahat kepada Rizal. Kemudian Rizal pun sempat bertanya kepada sang kiai. Rizal ingin tahu jika ada yang berniat jahat kepadanya, lalu siapakah orang tersebut? Tapi sayang, sang kiai enggan untuk menjawab. Lagi pula, beliau memang tidak tahu siapa pelakunya. Beliau justru mengajarkan Rizal agar tidak berburuk sangka kepada orang lain. Beliau berkata kepada Rizal untuk tidak meracuni hati dan pikirannya dengan sebuah prasangka. Mendengar jawaban sang kiai, Rizal mencoba menerka bukan perihal siapa yang menjahatinya, tapi dengan siapakah dirinya berbuat jahat. Dan sama seperti sebelumnya, Rizal merasa tidak pernah memiliki musuh. Kemudian mereka terus melakukan pembicaraan. Di sela-sela pembicaraan, sang kiai pun berkata, "Kamu jangan kemana-mana, menginap saja di sini dulu. Dalam 3 hari, ular itu akan kembali ke pemiliknya. Barulah kamu boleh pulang. Itu demi kebaikan kamu." Mendengar ucapan sang kiai, Rizal merasa bimbang. Di satu sisi ia ingin menemui ayahnya, tapi di sisi lain
ia mulai sadar bahwa apa yang dikatakan sang kiai memang benar. Tadi malam dirinya yang memuntahkan banyak rambut pasti adalah serangkaian skenario yang sama-sama untuk mencelakainya, termasuk dirinya yang sesak nafas tiba-tiba tadi, dan juga gelas yang pecah. Semua itu adalah sinyal bahwa dirinya dalam bahaya. Rizal mulai menyadari itu, meski dirinya sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Tahu raut wajah Rizal yang bimbang, sang kiai pun kembali berkata, "Jangan khawatir, kamu aman di pondokan ini. Tidak ada yang perlu direpotkan, tidak ada yang perlu disusahkan di sini. Setelah 3 hari nanti, kamu boleh pulang kok," ucap beliau menenangkan. Setelah Rizal berpikir beberapa saat, akhirnya ia menuruti nasihat sang kiai. Ia akan tinggal di pondok selama 3 hari. Tentu itu artinya Rizal itu harus meminta 1 hari libur tambahan kepada bosnya. Namun dengan bantuan sang kiai, Rizal pun mendapat izin. Rizal juga mengirim pesan ke ayahnya akan mengunjunginya dalam waktu dekat. Tapi seperti biasa, tidak ada balasan. Dan setelah semuanya, Rizal pun tinggal di pondok itu. Ini adalah hari ketiga Rizal menginap di pondokan itu. Ini adalah hari terakhir dirinya menginap di sini. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rizal dan yang lain, termasuk sang kiai, masih berkumpul di dalam pondok. Tentu mereka memang sedang membicarakan hal yang bermanfaat. Hingga akhirnya obrolan mereka terganggu oleh suara gemerisik. Suara itu berasal dari atas atap. Mereka semua tidak tahu apa suara itu. Tapi sang kiai langsung menyuruh mereka melantunkan doa-doa. Peristiwa itu terus berlanjut sampai beberapa saat, hingga tidak lama kemudian terdengar suara seperti ledakan dari atas atap. Setelah suara ledakan itu, suara gemerisik pun ikut berhenti. Di saat inilah sang kiai berkata kepada Rizal, "Mas, kamu itu akan ditumbalkan, tapi sekarang kamu aman. Besok sudah boleh pulang." Sang kiai berucap dengan perasaan lega. Namun di sisi Rizal, ia sendiri tidak tahu harus bersikap seperti apa. Rizal merasa lega jika dirinya selamat. Tapi di sisi lain, Rizal juga sedih karena ada yang tidak suka kepadanya hingga ingin menumbalkannya. Hingga Rizal pun berharap semoga hal seperti ini tidak lagi menimpa dirinya. Keesokan paginya pun datang. Rizal yang sudah kembali bekerja sedang melayani banyak permintaan para pembeli. Ada yang memintanya untuk menyerut kelapa, ada yang memintanya untuk mengambilkan barang, juga permintaan yang lainnya. Tapi saat Rizal sibuk bekerja, tiba-tibanya saja ponsel yang berada di saku celananya ini berdering. Rizal pun kemudian menyempatkan dirinya untuk mengecek. Lalu ia tahu bahwa itu adalah panggilan dari nomor telepon ayahnya. Dengan sekejap, Rizal menjadi sumringah. Mengapa tidak? Selama ini kan pesannya tidak pernah dibalas oleh sang ayah. Bahkan ketika Rizal mencoba menelepon sang ayah pun tidak mau mengangkatnya. Sang ayah tidak pernah sekalipun mengabarinya. Sedangkan Rizal sudah begitu rindu dengan sang ayah. Rizal rindu ingin bertemu, atau setidaknya bisa mendengar suaranya. Jadi saat Rizal tahu ayahnya menelepon, ia menjadi begitu senang sekali. Meski sedang ramai pembeli, tanpa pikir panjang Rizal pun langsung menjawab telepon dari sang ayah. Rizal yang sebelumnya tersenyum lebar, tiba-tiba saja langsung tidak bergeming sama sekali. Rizal seperti langsung membeku di tempat. Bagai disambar petir, Rizal langsung merasa lemas di sekujur tubuhnya. Tanpa Rizal sadari, matanya pun mulai berkaca-kaca. Rizal yang berharap dapat berbicara dengan sang ayah secara langsung, justru dirinya malah mendengar sebuah kabar buruk dari tetangganya yang sedang berbicara di ujung telepon sana.
Rizal diberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Rizal langsung tidak karuan. Ia langsung memberitakan hal ini kepada bosnya, dan setelah diizinkan, Rizal langsung lekas berangkat menuju ke rumah duka. Sedikit mengilas balik beberapa bulan ke belakang, saat Rizal kabur dari rumah, sesungguhnya sang ibu tiri tahu hal tersebut, tapi ia justru merasa senang jika Rizal pergi, lalu membiarkannya pergi dan berpura-pura ia tidak pernah tahu. Saat itu sang ayah masih bekerja, dan setelah Rizal pergi, semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi seminggu setelah Rizal pergi, sang ayah dipecat oleh perusahaannya secara tidak hormat. Sang ayah ketahuan menyelundupkan beberapa kuintal bahan baku perusahaan secara ilegal. Sang ayah bekerja sama dengan beberapa security perusahaan untuk melancarkan aksinya. Tapi pada akhirnya praktek ilegalnya itu berujung kandas. Sang ayah memang tidak sampai dipenjarakan, namun ia dipecat secara tidak hormat dan tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun. Setelah kejadian itu, keluarga itu pun akhirnya bangkrut. Dalam keadaan yang sempit, sang ayah mulai merasa stres. Dirinya yang sudah berumur 40 tahunan lebih itu jelas sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Apalagi saat masih bekerja, posisinya hanyalah karyawan biasa. Ia juga tidak memiliki kemampuan khusus tertentu. Uang tabungan pun kini sudah mau habis, dan sekelumit masalahnya semakin bertambah. Saat sang ayah memiliki istri yang hanya bisa menuntut dan menuntut saja, serta ketiga anak sambungnya yang memiliki perangai buruk yang sama. Hingga di suatu hari, istri barunya menyuruh sang ayah untuk melakukan sebuah pesugihan. Istri barunya tidak mau hidup melarat. Istri barunya ini juga tidak mau menunggu lama lagi dari ini. Tapi istri barunya juga tidak mau berusaha membantunya. Istri barunya hanya menginginkan hidup enak dengan hal instan. Istri barunya hanya bisa menuntut dan juga menuntut. Seakan sudah kehilangan akal, sang ayah pun malah mengiyakan keinginan istri barunya itu untuk melakukan suatu perjanjian pesugihan. Sang ayah mendatangi juru kunci sebuah tempat. Kemudian sang ayah melakukan sebuah ritual terlarang di sana. Akhirnya ia pun bersekutu. Ya, bersekutu dengan iblis tentunya. Tidak lama dari itu, keluarga ini seakan bangkit kembali. Ekonomi keluarga ini kembali stabil. Hingga 3 bulan kemudian sang ayah pun diminta untuk memberikan tumbal pertamanya. Melakukan pesugihan sama saja dengan bunuh diri ataupun menyerahkan nyawa. Sang ayah tidak bisa lari. Sampai kapanpun ia tidak bisa melarikan diri. Pilihannya hanya satu. Sang ayah harus mengorbankan nyawa orang lain atau mengorbankan nyawa dirinya sendiri. Pesugihan adalah misi bunuh diri. Di awal sang ayah tidak tahu perihal itu. Tapi mereka sudah terlanjur bersekutu dengan iblis yang penuh tipu daya itu. Sang ayah kini harus memilih. Lalu sang ayah pun kembali stres. Ia tidak tahu siapa yang harus dikorbankan. Sampai akhirnya sang istri menyuruhnya untuk menumbalkan Rizal, anak kandungnya sendiri. Mungkin terasa mustahil bagi seorang ayah menumbalkan anak kandungnya, tapi sayangnya itulah yang terjadi. Sang ayah menyodorkan nama Rizal untuk ditumbalkan. Keputusan itu tidak lepas dari pengaruh istri sesat barunya itu. Sedari awal, istri barunya juga melakukan praktek dukun tanpa sepengetahuan sang ayah. Tujuannya adalah agar sang ayah membenci Rizal, anak kandungnya sendiri. Dan hal itu ternyata berhasil. Sang ayah yang kini membenci Rizal berani untuk menumbalkan anaknya sendiri. Meski Rizal sudah dijadikan tumbal, tapi ternyata takdir berkata lain. Belum waktunya bagi Rizal untuk mati. Rizal adalah orang yang taat. Tentu dirinya akan dinaungi oleh cahaya keselamatan dari Sang Maha Pencipta, sehingga membuat niatan buruk itu malah kembali kepada tuannya. Karena tidak bisa mencelakai Rizal, justru niat buruk itu malah dikembalikan lagi kepada ayahnya.
Dan akhirnya sang ayah pun harus tewas dalam keadaan yang seburuk-buruknya dan sehina-hinanya. Kemudian sang ayah dimakamkan di samping mendiang istri pertamanya. Rizal hadir di sana dengan air mata dan doa yang terus mengalir tanpa henti. Dan untuk sang istri barunya tidak lama kemudian, ia juga mengalami stroke yang benar-benar sangat parah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita dari narasumber ini ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil yang baik dan membuang jauh-jauh yang buruknya. Pokoknya jangan sampai seperti istri si bapak ini ya teman-teman. Istri baru si bapak ini maksudnya, yang sangat-sangat seperti itu. Dan intinya kita juga jangan tersesat kepada lembah pesugihan, karena itu merupakan tipu daya setan yang akhirnya kita bakalan sengsara sendiri. Sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.